Selamat malam JM Team. Mana dong suaranya dong? Anyway, thank you so much ya Evelyn, kemarin baca-baca sih komentar-komentarnya manis-manis sekali. Jadi JM saya tidak ya. Kita akan keluarkan tetap The Real Evelyn hari ini karena itu yang bikin seru dan katanya meriah banget. Mana drumnya? Udah kayak kita konser ya kemarin ya, lebih ke arah ya. Tapi seneng banget karena ternyata JM Team enjoy. Dan pastinya hari ini kalian semangat banget dong untuk ketemu Evelina Tan. Evelina tidak sendirian, pastinya dengan geng Rabunya Evelyn. Rame bukan kaleng-kaleng. Wih, baru dapat tuh tadi tuh. Dapat wangsit baru banget nih. Kita kenalan lagi yuk dari yang paling ujung. Ya walaupun mereka ini jauh lebih terkenal dari saya, tapi yang paling ujung dulu. Ini ada bukan mantan saya, bukan. Ini adalah mantan karyawan dari Manchester City ya, yang memang sampai saat ini masih kita tunggu sih filmnya kapan ya ditayangin. Takut banget. Enggak, Sun dong. Sun katanya sih. Amin. Siap. Apa kabar Firzi Idris? Baik. Apa kabar Firzi? Sehat ya? Mantap. Semangat ya, makin berkilau nih kayaknya. Tapi kayak ada keresahan juga, nanti kita korek-korek. Akan kita bahas nanti. Betul sekali. Apalagi ada Rija lagi kan? Oke, sikat. Ini dia geng Rabu kita ya. Ya, yang kedua ini adalah Sobat Ceria Rafathar. Kenapa kok Sobat Cerianya Rafathar? Udah main bola bareng. Udah main bola bareng. Dan akhirnya dilombakan siapa yang menang? Jelas dia dong. Jelas pasti ya. dia. Baik. Nggak apa-apa. Tapi kan yang penting kebersamaan, betul ya? Itu dia. Kebersamaan luar biasa Rizal Pahlevi. Dan pastinya mohon maaf yang kali ini Evelyn harus klarifikasi dulu kali ya. Soalnya kemarin gara-gara Evelyn katanya nih satu Indonesia nyebutnya bad boy. Enggak, maksudnya bukan bad boy kayak gitu. Maksudnya itu yaudah deh ganti. Sekarang inilah dia pundit keren kita yang omongannya Sedikit berlebihan. Terlalu. Yang omongan-omongannya itu selalu tajam, saking tajamnya kadang-kadang jadi menuai kontroversi juga. Ini dia. Bener banget. Program sayang dulu. Iya, saya dulu pernah di situ ya kan, makanya tajam-tajam sia-hia banget kan. Aldi Wawasier, apa kabar? Evelyn, apa kabar? Kasih tepuk tangan lagi. Tepuk tangan online juga boleh ya buat semuanya. Jangan lupa juga sawer-sawerannya, asik. Oke, ternyata tuh bukan cuma Kak Aldi aja yang kontroversi tahu di kolom komentar. Ini ada satu klub sekelas Barcelona, bayangkan ini juga menjadi kontroversi banget. Padahal menang loh. Tapi ini kontroversi banget karena mungkin banyak yang gimana ya, agak Visi. apa ya? Iya ya, agak-agak gelisah gitu gara-gara wasit. Nah, ini mungkin Evelyn langsung mau tanya, tembak langsung ke orang yang pertama adalah dari Firzi dulu aja deh. Gimana nih ngelihat gol kedua yang ditorehkan oleh Ferran ini, yang katanya nih sebenarnya rulesnya emang begitu ya, bukannya ada yang jatuh harusnya berhenti dulu apa gimana sih? Ya, kepala mengenai kaptennya si Mallorca ya, Railo ya, dan dia bilang seusai laga nih, semua orang lihat kok, protokol sendiri bilang kalau kejadian itu yang menimpa dia bahwa kepalanya ya head injury, itu seharusnya play langsung di stop ya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Mateu Lahoz yang mantan wasitnya di Spanyol ya, salah satu sosoknya. Ini ada komentarnya pas banget ya, pas banget nih, koneksinya dapat nih. Asik, chemistry dong. Baca kali ya. Wasit laga pasti akan belajar dari itu, dari momen itu ya 8 detik di momen tersebut bahwa keselamatan para pemain harus diutamakan. Dan setelah dia ngelihat pemain itu 2 detik nggak bangun dari tanah, itu seharusnya memang ada tindakan ya, karena ini yang lagi ini terus ditanamkan La Liga ya oleh program mereka yang bertajuk Play Safe ya. Ini dari tahun 2023 nih protokol Play Safe itu all encompassing sebenarnya, semua itu menyeluruh soal concussion protokol itu saat kejadian dan monitoring setelah kejadian, karena dilihat tanda-tanda dari seorang pemain apabila dia mengalami traumatic brain injury, terutama dari gelagatnya ya setelah permainan, apakah dia oleng, apakah dia habis itu muntah-muntah, matanya nggak fokus, itu juga diperhatikan. Nah, ini protokol ini ditekankan banget oleh La Liga 2 tahun lalu ya, jadi memang mengejutkan ketika kejadian di lapangan emang play nggak langsung stop, dan itu dia benar-benar terjerembab di bawah di lapangan ya, dan wasit itu ngelihat banget dari POV dia ke arah gawang ya, kayaknya kita perlu lagi kamera yang kayak di Club World Cup itu ya, dari point of view wasit, apakah dia lihat pemain itu terjatuh, apa karena dia terjatuh, jadi wasit nggak lihat, seharusnya sih dia lihat, karena ada footage gitu, dia emang menaruh
whistle di mulutnya, tapi dia Iya. nggak membunyikan dan akhirnya dilanjutkan dan gol. Mungkin kalau melihat dari kejadian itu mungkin satu hal yang membantu dia, mungkin dia ngeliat distance ya antara tembakan dan kepalanya itu rada jauh ya. Mungkin bukan point blank ya. Ini mungkin ini nggak tahu. Walaupun kata Lahos dan kata Railo sendiri seharusnya udah langsung berhenti. Tapi kalau ketika menurut pertimbangan dia play should be stop. Tapi ini kan semua in the opinion of the referee. Kalau opinion of the referee ada jarak cukup antara tembakan dan ini, jadi mungkin ini nggak separah kalau misalnya tembakan point blank. Mungkin. Nah ini kita akan lihat ke depannya, pasti akan ada pembahasan lagi soal ini. Iya sih, tapi ringkasnya ini sah apa enggak nih gol ini nih? Oh. Kalau dari Virzi. Kalau dari gua, ya seharusnya wasit udah stop play Stop, duluan. berarti Kalau sesuai protokol, kalau Oke. bener-bener dibikin sesuai protokol itu ya. Oke, kalau dari Rizal gimana nih? Kayaknya udah nggak tahan banget untuk Iya. ngomong nih. Seharusnya gol ini nggak sah kalau menurut Oke, gua. nggak sah. Seharusnya nggak sah, dan gol dari Ferran Torres ini seharusnya nggak pernah dianggap gol gitu untuk Barcelona. Karena wasit sendiri gue juga cukup kecewa dengan keterangan dia setelah pertandingan ya. Kenapa dia membiarkan gol itu sah? Karena menurut dia nggak ada tanda-tanda cedera dari pemain yang kena gebokan tendangan tersebut. Tapi Iya, padahal iya. kalau kita ngeliat rekaman ulangnya, dengan jelas pemain itu setelah Tepar. ngeblok Iya. bola tersebut nggak ada indikasi dia bisa langsung Gerak. firm gitu. Dia langsung sempoyongan dan langsung jatuh ke tanah. Dan menurut gue itu udah cukup jadi penilaian wasit. Kalau itu harusnya pertandingan segera berhenti. Karena Iya. menurut gue harus segera perkara dia bisa lanjutin pertandingan ya it's okay. Tapi Ya, itu belakangan. impact yang menurut gue sangat kencang gitu. Dan seharusnya itu pertandingan langsung berhenti. Dan gue juga heran kenapa itu gol bisa sah gitu. Dan Iya, seharusnya iya. itu pertandingan yang tetap gak hadir gol kedua tersebut, dan gue rasa gol tersebut yang bikin dinamika pertandingan berubah selain dari kartu merah yang diterima oleh para pemain Mallorca ya. Tapi Iya. menurut gue wasit kemarin tuh cukup gagal dalam menjaga pertandingan tuh dari segi kompetitifnya sih, karena pertandingan bener-bener dari babak pertama hasilnya udah hilang bagi Mallorca. Dan gue udah mikir dari babak pertama, yalah ini 3 poin buat Barcelona udah Iya. garansi, karena faktor kartu merah dan faktor gol tersebut yang tetap sah, yang seharusnya nggak pernah ada gol itu menurut Oke, gue. jadi sebenarnya nggak sah ya. Dan tadi bagus banget yang juga Rizal sempat bilang ya, karena itu Evelyn juga baca tuh. Jadi responnya terhadap protes itu Iya. justru, ya kan kamu nggak tahu kalau misalnya pemain kamu jatuh itu apakah dia pusing, apakah dia ini. Ya Iya. memang nggak ada yang tahu sih, memang Nggak ada dari yang tahu, zaman ya. dulu juga. Ini bukan cuma Evelyn dan kita semua yang ada di sini, ini dari JM Team juga pada sebel kayaknya. Kita mau lihat nih komentar seperti apa yang dilontarkan, coba ya. Kita lihat. Let's go. Ini ada dari Fatku Rozi. Jornada 1 udah digesek aja vouchernya. Wah, kok Gesek voucher. Oke, ada lagi? Oh, tidak ada lagi. Oke, ya nanti kita bahas lagi. Kita ke Kak Aldi dulu nih, gimana nih? Sampai hormat saya ya Kak Aldi. Kayak seumuran. Gimana nih? Sah nggak nih? Di luar gol itu ya, Iya. gua nggak melihat bahwa ini kemenangan Barcelona kontroversi sih, enggak ya. Hah? Gimana tuh maksudnya? Sangat nggak kontroversi karena memang kalah telak kualitasnya gitu loh. Kontroversi itu misalnya satu tim mainnya bagus, oke, tapi karena wasit jadi kalah, tim yang main jelek jadi menang. Oh, oke. Itu mungkin kontroversi. Tapi kalau Barcelona menghadapi Mallorca hari Minggu ya, buat rasa sih itu tanpa kejadian itu pun Pasti menang Barcelonanya Ya, gitu. menang. Oh, oke. pasti menang. Dan kalau kita sekarang menilik golnya dari antara Virzi atau Rizal, gue mungkin sedikit condong ke Virzi kali ini. Biasanya sih ke Rizal, cuman kali angin. Kenapa? Karena dekat ya. anginnya- Karena sama-sama ini. bro. Connection ini. Connection, ya. Connection. Kali ini gue sedikit ke Virzi karena balik lagi ya, ini bukan Ya. salah Mallorca, ini bukan salah Barcelona. Mallorca melakukan yang dia rasa benar harus lakukan, Barcelona juga merasa melakukan apa yang harus dilakukan. Play to the whistle. Saat gak ada peluit, dilanjutkan. Oh, sih. Jadi waktu ditendang sama Lamin, Pada nggak berhenti seharusnya, jalan terus. mereka Iya. nggak wasit pun nggak nggak memberhentikan secara Iya. langsung, nggak secara impact gitu. Walaupun begitu kena impact si kepalanya itu kena bola, sempat berdiri, Ya. sempoyongan ke depan baru ambruk. Ya nggak seinstan itu, cuman sempat ambruk. Itu bola udah mantul, udah di receive dulu, udah digocek dulu, udah di shoot dulu, gol baru peluit. Artinya di sini yang salah siapa? Wasit. Wasitnya. Kalau memang emang La Liga punya campaign yang tadi play to Ya. save dan soal aturan head concussion ini sejak 2023 udah makin sering digaungkan. Iya, iya. Karena makin sekali Evelyn banyak korban-korban pemain sepak bola bahkan dari atlet sepak cabang lain pun. Ini yang tumbang, yang gugur gara-gara head concussion. Ini menjadi salah satu momok ya bagi para atlet bahwa seberbahaya itulah head concussion di industri sepak bola saat ini. Kalaupun ada kejadian seperti ini, wasit gak ada alasan lain untuk langsung memberhentikan.
Walaupun ini disadvantage jatuhnya buat Barcelona, Iya. tapi udah berhenti dulu pertandingannya karena nggak ada bola nggak ada gol yang dianulir dan itu kan dihalau. Bolanya udah mantul dulu, itu halau keluar, prit, selesai. Jadi rasanya Cek. nggak sah gitu ya kalau misalnya ini jadi hujatannya ke Barcelona sebenarnya. Jadi lebih jatuhnya nggak ke sah. wasitnya Yang menghina sebenarnya. Barcelona ngerasa bahwa tadi gesek voucher itu either fans Madrid atau emang nggak suka Barca aja Iya, gitu. iya, oke. Barcelona nggak salah apa-apa gitu loh. Selama nggak dipeluit, apa alasan dia buat berhenti? Oke. Gitu loh. Iya. Oke. Tapi kalau gua ngeliat bolanya itu kan oke, kalau kena jidat mungkin pemain bisa responnya lebih bagus. Tapi ngeliat bolanya itu arahnya kenanya mana itu di ubun-ubun menurut gua. Dan Lebih berbahaya mana? Iya. Menurut gua bahaya sih ubun-ubun. Itu dia. Sejujur gua ngeliat reaksi itu bahaya banget kena ubun-ubun dan nggak ada momen pemain. Tapi itu menurut lo keluar. jarak impactnya tuh ngaruh nggak Jal? Kan ada cukup Iya jarak sih. tuh. Mungkin Ya itu kan, tembakan 9 meter, dari luar. 10 meter Iya. ada tuh ya. Ada peluang dia untuk menghindar. Tapi menurut gua impact tendangan sekeras itu Iya. kita tahu Yamal punya reputasi. Gua rasa golin lewat tendangan jarak keras. segitu. Soal gitu. jarak nggak ada Nggak Kecuali, salah. kecuali handball kali ya. Kalau Proximity Tarkowski ya. kemarin. Oh, Tarkowski juga Itu bisa handsball itu. Makanya. Iya, kan boleh bingung Iya, juga kita. iya, makanya, jadi Iya, jarak- Inggris selalu. Betul. Inggris. Golnya Itulah kenapa gua Eze bilang. aja nggak jelas. Itulah gue bilang jarak nggak ada urusannya di sini. Karena ya udah yang penting itu head concussion, bukan soal pelanggaran. Ini Iya. head concussion, Karena- perlindungan terhadap pemain Bener. itu yang nomor satu. Dan begitu ada head concussion wasit juga kan ngelihat nggak ngelihat, namanya tau lah tendangan dari luar kotak penalti. Normalnya kalau lu bukan Matius Cunha itu kenceng, ya kan? Dan tendangan luar dari kotak penalti kenceng, kena kepala apalagi tadi Bahaya. dibilang ubun-ubun. Matius Cunha bukannya golnya Bahaya bagus-bagus ya dari luar kotak penalti. Lawan Arsenal pelan tendangan. Oh, lawan Arsenal. Oh, kemarin doang. Baca dong, Lawan ini Wolves kemarin. 2025, Iya. 2026. Bukan yang Kita baca kemarin-kemarin. musim ini aja. Oke, Punya Wolves, bukan oke. punya Wolves. Pas bukan punya Wolves. Beda bukan punya Bukan Nah, dong. jadi buat gue jarak nggak berpengaruh. Yang Iya. berpengaruh adalah begitu pemain kena impact dari bola yang sangat kencang, wasit harusnya langsung. Ada keunikan ya soal aturan dari kontak kepala ini harus langsung diberhentikan. Nah, gimana Karena kita kalau geser ke liga yang lain, contohnya di Liga Inggris, ini sebenarnya pernah dikonsernkan sama si Thomas Frank ketika masih melatih Brentford. Dia ngerasa di era sekarang, sejak tadi ada yang Mas Firzi Iya. sampaikan dari Iya. tahun sekian, itu ada kecenderungan pemain-pemain sebenarnya nggak sakit, tapi Memanfaatkan. pura-pura sakit di kepala. Iya. Jadi dia pura-pura jatuh demi dapat momentum untuk pertandingan di restart sama wasit. Tapi kan namanya niat jatuh apa enggak karena cedera kepala, siapa yang tahu? Nggak ada tahu. Dan Apalagi menurut wasit cuma tugasnya sekian berat. detik gitu kan. Iya, Bingung, karena ya. ada kasus musim lalu tuh Brentford ketika berhadapan dengan Chelsea, Korea tuh nggak ada apa-apa, tiba-tiba jatuh megangin kepala. Dan wasit kan secara langsung kalau ngeliat ada pemain megang kepala guling-guling, dia bakal berhentiin pertandingan. Jadi Dan menurut menurut lu gua wasit Korea tuh, Korea cheater menurut gua itu. Cheater. Jelas dia cheater kalau ke Korea. Tapi Untuk kalau konteks kasus itu. kalau kasus yang wasit sekarang mungkin ada kecenderungan ke sana. Ke wasitnya Kalau ya. dia mikir ini kayaknya nggak kenapa-napa nih, dia pertimbangan dia sendiri, subjektivitas dia sendiri gitu. oke, Oh mungkin dia nggak kenapa-napa, gue kayaknya lanjutin aja. Berarti belum Tapi pernah kegebok deh, Jal. beda dia. Dia tahu aturan tapi dia nggak feel the game. Feel the dia, game, Dia hanya tahu aturan. Ya soalnya aturan di Bahasanya. guidance-nya kalau tadi kan di La Liga ya, Iya. tapi kalau kita lihat the injuries guidance dari FA sendiri tadi sempat lihat play kalau dalam urusan head concussion ya, play is stop if in their opinion, di dalam opini Wasit, wasit, wasitnya. a player is seriously injured or receives a head injury. Nah, Ya udah jadi dong. kan ada opinion referee-nya, apakah berpengaruh. dia lagi mengalami cedera ataukah ya itu tadi seharusnya impact of the force dari tembakannya mungkin nggak membuat dia seharusnya jatuh sampai kayak gitunya ya. Iya, iya, iya. Dan ini yang membedakan mungkin. Jadi kalau ada sedikit subjektivitas wasit berpengaruh juga di sini. Apakah dia ngelihat ini pasti akan beda kalau misalnya head impact ya. Mereka tabrakan dua-duanya sama-sama jatuh itu kan keras dua-duanya. Nah, Iya. kalau ini ya mungkin lagi-lagi dilihat. Ya kalau gue tetap ada dilihat jarak antara nembak, jarak dekat dan jarak jauh itu kan kerasanya beda ya di Iya semua sih. badan-badan kita. Nah mungkin wasitnya ngerasa di situ apakah dia terlalu mudah jatuh, apakah dia expect pemain itu langsung bangun. Cuman emang mengkhawatirkan sih kalau pemain Iya sih. di lapangan jatuh terus dia nggak gerak. Nah itu yang bahaya. Seharusnya kalau emang kayak gitu kondisinya adalah ya udah diberhentiin. Iya, bahasanya Rizal apa? Feel the game gitu Feel ya. the Feel the game. game. Asik Selalu banget. terobosan Asik, istilah. terobosan ini suka banget loh. Nah, satu lagi deh, satu momen lagi ini yang juga banyak banget gitu ya, yang memperdebatkan juga mengenai Rafinha ini. Oh. Itu sebenarnya dikasih kartu kuning cukup, apa sebenarnya harusnya kartu merah gitu? Ini wasit sudah melakukan keputusan yang tepat atau enggak nih? Coba langsung ke Rizal dulu aja deh. Wah, gue nggak suka-suka ya sama wasit yang ini nih, wasit yang mimpin pertandingan kemarin. Tapi gue rasa itu terlalu kejam kalau dikasih kartu merah ke Rafinha. Karena menurut gue
Nggak ada mens Rizal! reanya. Nggak ada mens reanya menurut gua. Jangan Nggak ada lihat niat tuh apa? jahat. Mungkin harus pakai kacamata. Coba. Aldi. Mens rea itu apa? Niat jahat Bang Aldi. Ini nggak ada niat jahatnya. Oh Karena iya emang nggak menurut niat gue, niatnya Iya. kenain kaki. Emang reaksi pertama gue ketika real time nge-tackle tersebut sangat berbahaya. Kakinya tinggi dan dua kaki ke sana. Ya terus itu udah selesai. Itu udah cukup. Gue lihat replaynya. Nah itu dia, lu lihat replay. Dia hilang keseimbangan di kaki kanannya. Nggak ada alasan. Nggak ada Hilang alasan. keseimbangan di kaki kanannya. Dan Lu lihat banyak itu. kasus selamat kayak Oke, begitu. oke, Oke. silakan. Menurut gue ini double footed tackle. Dan di posisi yang enggak gue yakin even seorang Rafinya pun sadar bahwa ini salah. Dia misjudge tackle dia miscalculated tackle dia dan nyampenya salah. Dia pun gue rasa sadar. Beruntung dia kartu kuning dan dia kalau nggak salah minta maaf setelah laga. Segera. Dia minta Segera. maaf karena dia tahu ini salah banget. Dan lagi-lagi yang salah siapa? Wasit. Rafinya melakukan tackle walaupun landingnya nggak sempurna. Tadi apa gue bilang miscalculated tackle itu jelas. Cuma Jal, impactnya aja kita bahas Jal. Ini double footed tackle Jal. Apa yang buat lu nggak kartu merah Jal? Menurut gue cynicalnya nggak ada. Itu faktor penting tuh. Gambar Cynical- kedua. Ini lebih kelihatan jelas lagi kalau dia kepleset. Nggak ada orang natural tackle begini menurut gua. Ngangkang lebar begini nggak ada orang tackle menurut Ini gua. gambar ke lanjutannya. Pas landingnya kan kita tadi rapet. Itu faktor Enggak dia sih. slip menurut gua. Faktor slip. Dan kalau cynical itu faktor penting. Ada nggak orang slip tackle ke orang terus kartu merah? Ada apa nggak? Ada. Ya udah. Coba dari- Emre Can Iya, pernah kan terjadi. Emre Can harus ada niat, iya. Tapi hal ini menurut gua terbantu juga Rafinya nggak kartu merah karena faktor si Jaume-nya nggak mengalami cedera yang serius. Itu menurut gua sangat membantu bagi dia. Karena Emang ada gitu di buku aturan Ada. kalau lawan Kita- nggak dapat cedera serius, ada nggak boleh kartu ada. merah. Nah, Ada. Kita pernah bahas yang itu di dibicarain DPI. impact Jal, No. impact. Kita Impact-nya pernah gitu Kalau ya. gua dua kaki seinget dia ini. udah ngangkat dari tanah itu dia nggak dalam kontrol badannya ya. Nggak, hilang Itu dia. reckless challenge. Reckless Jadi challenge. masuk serious foul play seharusnya. faktor Coba gini soal deh. ini. Coba Apa gini nih? deh. Oke. Persentase kesengajaan, ketidaksengajaan dan kesalahan berapa persen? Coba Lebih dari tinggi Aldi deh. ketidaksengajaan sih ya. Gua, Iya, itu berapa hal yang nggak bisa dihitung Iya, dong. susah Itu hal yang ketebak bisa dihitung motivasi pemain ya. Apakah Gimana cara ini kita ngitung sengaja apa nggak intensitas? sengaja? Tapi faktanya di lapangan bahwa yang terjadi dia dua kaki di atas tanah Floating. dan dia kena kaki pemain Bagian atas. benar-benar telak gitu dan terlepas dari sengaja apa nggak sengaja Nggak itu penting. membahayakan Clear banget gitu. keselamatan pemain lawan. Apa Dan ini istilahnya, yang Jal? dicegah. Cynical. Eh, Serious foul reckless play. challenge yang membahayakan ini Endangerous. Endangerous endangering Endangering. safety of, Nah, itu tuh. opponent's play Iya, of the itulah. opponent. Ya Ya. inilah dia sih sebenarnya mewarnai juga komentar-komentar yang ada gitu ya untuk Barca melawan dengan Mallorca ini. Nah ini juga yang sebenarnya bikin hati agak-agak kayak greget banget sih gitu. Yeah. Mungkin banyak gitu kan yang ngefans banget sama Barcelona dan ngerasa kayaknya gara-gara kasus-kasus ini gitu ya jadinya kemenangan ini terasa nggak sespesial itu. Menurut dari pundit-pundit sendiri gimana nih? Dari Aldi dulu deh. Di. Buat gue spesial, Iya. buat gue sangat spesial. Masih tetap spesial? Karena Barcelona nggak cuma dihadapkan dengan masalah fatigue player, tapi juga masalah registering player juga. Mereka sulit Daftarin sekali pemain. mendaftarkan, betul nggak sih? Betul, mendaftarkan pemain itu juga sulit. Jadi kalau tim lain hanya fokus untuk pemain yang penting fit, pemain fatigue match fitness kejaga, aman. Barcelona lebih dari itu, Iya. mereka harus mirit-mirit. Ini mana yang bisa kita daftarin, mana yang nggak bisa, mana yang harus kita Selektif. offload. Iya, Evelyn, karena ini sangat sulit dan bisa bermain seperti ini. Buat gue sangat baik di babak pertama, walaupun gue kecewa setelah dua kartu merah, Iya. tidak nambah lebih banyak gol karena gue rasa Madrid tahun ini akan jauh semakin baik. Iya. Gue rasa kalau menghadapi lawan dengan lu unggul 2 pemain dan lu rasa lu bisa nambah gol, mungkin itu yang membuat gue sedikit berkurang spesial. Cuman gue rasa ini spesial. Game week pertama 3-0, lu menunjukkan kesiapan lu dan gue rasa Ya. sangat spesial buat Sebenarnya Oke. si Barca itu lebih stabil dari Real Madrid dalam beberapa hal ya. Tapi yang bikin mereka nggak stabil ya registrasi pemain ini. Karena si Rashford itu baru bisa didaftarin pada hari pertandingan. Hari H loh. Sebelum itu Johan Garcia juga ada drama dulu dengan Kapten Marc-Andre ter Stegen yang nggak mau tanda tangan Medical medical clearance-nya dia. Cuman kalau kita ngomongin kartu merah ya sebenarnya 2 kartu merah yang mereka terima di laga kemarin yang lawannya terima di laga kemarin itu sama jumlah dengan the whole of last season. Jadi selama last season kemarin lawan-lawan Barcelona tuh cuma dapat 2 kartu merah melawan Barcelona yaitu terjadi ketika melawan Sociedad dan ketika Langsung. melawan Espanyol. Jadi dalam
satu laga itu mereka udah menyamai jumlah seperti musim lalu dan untungnya mereka unggul 3-0 itu mereka bisa menurunkan pemain-pemain muda lagi karena banyak banget pemain muda La Masia yang lolos ke tim utama selama Hansi Flick ya. Iya. Sekarang itu udah ada 8 pemain artinya sejak Flick datang hingga ke pertandingan kemarin dari Marc Bernal sampai si Geoffrey Torrens kemarin. Jadi ini positif untuk perkembangan Barcelona dalam aspek itu ya, terlepas dari pendaftaran mereka. Oke, mungkin biar lebih valid lagi nih, boleh aku minta pendapat dari Rizal nih. Kan Hansi Flick ini juga sempat bilang nih, walaupun Barcelona dapat 3 poin dan menang telak kayak gitu, tapi tetap dia merasa kecewa. Gimana tanggapannya nih Rizal? Itu respon yang menurut gue sangat fine-fine aja dilontarkan seperti itu ya, karena pemain muda banyak diintegrasikan di tim ini, apalagi lini belakang kan mereka terkenal musim lalu Inigo yang jadi partner utama dengan Kubarsi, Inigonya cabut gitu, jadi ini tanda tanya besar apakah Araujo bisa keep up selama satu musim dengan sistemnya Flick, dan Flick sendiri kan juga di reputasinya bersama Munchen di musim kedua tuh musim yang shaky bagi dia gitu. Jadi bagi Barcelona juga harus memikirkan ke sana, dan gue mau namain soal wasit sedikit lagi ya. Soal wasit dikit lagi. banget ya sebelum kita masuk Ini ke ada berikutnya. Wasit yang musim lalu, kalau kita ingat fakta musim lalu Madrid banyak protes soal wasit. Ini wasit yang selalu jadi buah bibir. Karena ini wasit yang pernah diselidikin sama istilahnya PJMOL Spanyol, punya konflik of interest di perwasitan Spanyol. Karena dia selain jadi wasit, dia HR juga. HR di gitu. DAZN. DAZN sendiri kan itu dia punya backgroundnya ya. Background dia, dan dia punya di rumahnya dia masang poster Lionel Messi. Jadi fans Madrid atau Madrid itu pernah kecewa sama dia. Jangan-jangan ini ada konflik of interest nih. Dia wasit tapi di rumahnya atau kantornya punya Wasit poster Lionel yang Messi. mimpin laga apa? Mallorca kemarin, Mallorca Barcelona. Yang Jose ini ya? Iya, Wasit Jose jadi ini. dia punya reputasi musim lalu diprotes sama Madrid, dan dia wasit yang sama yang ngusir Bellingham musim lalu karena faktor language bahasa. Ya, nggak mau seuzon sih, Iya. tapi memang kalau dari fakta-fakta itu orang jadi bisa berpikir begitu. Iya, karena musim lalu sampai diselidikin, walaupun hasilnya belum terbukti, nggak terbukti, tapi fakta kalau di rumah dia ada poster Lionel Messi, Ada. itu bener adanya. Bener adanya. Oke Fakta deh. aja. Ini Ini semakin spesial nggak seru Barcelona? banget nih. Enggak lah. Belum. Belum lah. Lawan 9 orang belum bisa jadi standar menurut gua lah. Itu dia juga yang jadi highlight ya. Jadinya cuma ngelawan 9 orang aja.